Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, anggota jemaat GKP Yeruel Cibubur. Malam hari ini kita masuk untuk mengikuti kebaktian KRT seperti biasa. Mari kita memohon pertolongan dari Tuhan supaya kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan membawa berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa syukur. Ya Allah Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan telah memelihara kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Dari minggu yang lalu sampai saat ini ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami berhimpun ya Tuhan, untuk melaksanakan kebaktian rumah tangga. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Tuhan juga memberkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa memohon kehadirat-Mu, seraya mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian pembukaan, Kidung Jemaat 426, ayat 1, 3, dan 4. Kita akan membaca Alkitab sebagaimana jadwal dari Sinode GKP, yaitu terambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkenan memberkati, menjadi sesuatu yang akan menuntun kehidupan kami, seturut dengan kehendak Allah Bapa di surga. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati, Tuhan beri kemampuan,
untuk dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ke hadirat-Mu. Amin. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23 berbunyi sebagai berikut. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Kita akan masuk dalam renungan. Saya akan coba untuk menyampaikannya paragraf per paragraf sesuai dengan bahan yang disiapkan oleh Sinode GKP. Dalam paragraf 1, dalam bahan ini disampaikan, secara khusus dalam teks 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23 ini, Paulus menuliskan untuk jemaat Kristen di Korintus, di mana Paulus memiliki kedekatan hubungan emosional, baik dalam keakrabannya maupun ketika mereka dalam ketegangan. Ini adalah buah dari perjalanan Paulus ke sana sekaligus pernah tinggal di sana untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dapat kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan 17. Bagi Paulus, jemaat di Korintus adalah sahabatnya. Kedekatan hubungan emosional ini sangat mungkin menjadi alasan sehingga kata-kata di dalam surat Korintus pada umumnya
menjadi sangat terbuka dan bisa menjadi sangat panjang lebar. Hal ini bisa kita nilai sendiri jika kita membandingkan surat Korintus 1 dan 2 dengan surat-surat yang lain. Isi surat Korintus menjadi sangat panjang dan detail berkaitan dengan pengajaran, nasihat, bahkan juga ungkapan perasaan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam paragraf pertama ini dapat kita pahami bahwa dalam melayani persekutuan umat Tuhan untuk menjadi suatu persekutuan yang hidup, sikap Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus sangat penting untuk diteladani. Dalam pelayanannya, Paulus menggunakan pendekatan yang menyentuh perasaan dan ikatan batin yang kuat, sehingga tercipta situasi yang harmonis, yaitu adanya keselarasan dan keserasian. Rasul Paulus menjadikan anggota jemaat sebagai sahabatnya yang karib. Tidak ada dinding pemisah antara Paulus dengan anggota jemaat. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 22, firman Tuhan mengatakan, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Dalam Injil Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus bersabda, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Saudara-saudara sekalian, seorang sahabat sejati adalah orang yang mau berempati untuk kepentingan sesama, bahkan rela memberikan hidup dan nyawanya sekalipun untuk keselamatan orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus pada salib di Golgota untuk keselamatan manusia dan dunia. Jadi sikap Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus meneladani keteladanan dari Yesus Kristus. Kemudian saya akan baca bahan dari paragraf kedua dan ketiga. Secara khusus dalam teks 1 Korintus 9 ayat 16-23 ini, Paulus menuliskan tentang motivasi pekabaran Injilnya. Ia menilai bahwa tugas pekabaran Injil adalah sebuah keniscayaan. Dapat kita baca pada ayat 16. Tetapi pekabaran Injil ini pun harus dijalani dengan hikmat dan atas tuntunan Allah. Yang oleh karenanya maka Paulus harus belajar rendah hati, beradaptasi dengan bermacam-macam konteks kota dan masyarakat tempat ia mengabarkan Injil. Untuk tujuan apa? Berkali-kali Paulus menggunakan istilah memenangkan mereka. Dan memang itulah tujuannya. Ia melakukan pekabaran Injilnya sebagai bentuk bakti dirinya bagi Allah dan bentuk ketundukannya di bawah kehendak Allah. Motivasi dan cara penginjilan Paulus ini boleh jadi menjadi pertimbangan serius bagi kita saat ini, sekaligus inspirasi bagi kita tentang motivasi pekabaran Injil. Mestinya membuat sang pekabar Injil menjadi rendah hati, sebab pekabaran Injil adalah wujud ketundukan kita sebagai hamba Allah kepada Allah. Pekabaran Injil tidaklah menjadi bentuk pencarian nama bagi pekabar Injil. Oleh karena itu, sang pekabar Injil
harus jauh dari motivasi memegahkan diri, apalagi dengan pernyataan, "Kalau bukan karena saya," atau dengan kalimat serupa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam paragraf 2 dan 3, kita dapat melihat bahwa tujuan utama pekabaran Injil adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Injil adalah anugerah Allah. Injil adalah kabar tentang peristiwa yang menggembirakan atau kabar sukacita. Injil berisi berita mengenai pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dalam Alkitab ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil sinoptik, yang masing-masing menyoroti objek yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dengan lebih menyoroti sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Kemudian Injil Yohanes lebih menyoroti sisi keilahian Yesus, seperti ayat-ayat dalam Injil Yohanes yang berbunyi, "Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Dalam ungkapan yang disampaikan dalam sabda Yesus itu, sangat menonjolkan atau mengutamakan sisi keilahian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam melaksanakan tugas pelayanan Paulus dalam pekabaran Injil, ia memiliki sikap yang rendah hati, yaitu jauh dari kesombongan dan keangkuhan. Paulus tidak pernah meniru praktek hierarki atau jenjang urutan tingkatan atau status, walaupun Paulus adalah seorang rasul. Kerendahan hati adalah keteladanan dari Yesus ketika ia berinkarnasi sebagai manusia. Ia lahir di kandang domba yang hina di Bethlehem, padahal ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Rasul Paulus jauh dari sikap egosentris, karena dia tidak bersifat menjadikan diri sendiri sebagai titik pusat setiap perbuatannya dalam pengabaran Injil. Tetapi semua dapat terlaksana karena bantuan dan kerjasama dari jemaat di Korintus. Saudara-saudara sekalian, sifat egois adalah penyakit rohani yang kronis. Untuk memperbaikinya dan merubahnya butuh proses panjang baru untuk dapat merubah. Tetapi kuasa Tuhan yang mampu merubah sikap dan sifat yang tidak baik itu. Kemudian kita masuk dalam paragraf 4. Selanjutnya tentang cara kemampuan beradaptasi terhadap konteks pekabaran Injil adalah bentuk keterampilan yang harus terus-menerus dipelajari dan ditingkatkan. Ini sekaligus juga menjadi bentuk kerendahan hati pekabar Injil. Kemampuan beradaptasi adalah cara untuk dapat memenangkan mereka bagi Allah. Maka sang pekabar Injil harus senantiasa ingat bahwa dirinya hanyalah hamba Allah, harus sadar diri bahwa keberadaannya sebagai pekabar Injil maupun keterampilannya beradaptasi mengabarkan Injil itu semua adalah berkat dari Allah. Pekabar Injil adalah pembawa berkat bagi dunia, bukan penimbun berkat bagi diri sendiri. Pekabar Injil adalah utusan Allah untuk menghadirkan sumbangsih yang baik bagi masyarakat, bagi kesejahteraan masyarakat. Beradaptasi berarti Rasul Paulus sangat pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dia melayani, sehingga melancarkan dan mensukseskan misi PI
yang dilakukannya pada jemaat di Korintus. Karena Paulus pandai membaca situasi dan kondisi bahkan budaya masyarakat di Korintus. Dengan kata lain, dalam mensukseskan misi PI, peranan adat istiadat kebudayaan setempat tidak diabaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Injil. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang paling mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Gereja dalam hal ini segenap majelis dan seluruh jemaat sebagai pekabar Injil adalah pembawa berkat. Berkat itu adalah karunia Tuhan melalui orang-orang percaya yang membawa kebaikan di dalam hidup manusia. Kebaikan dalam hidup dan kehidupan manusia melalui misi penginjilan. Kita masuk dalam paragraf 5. Lalu siapakah pekabar Injil itu? Anda dan saya, kita. Allah mempercayakan tanggung jawab pekabaran Injil ini bagi kita, agar kita menjadi berkat bagi konteks hidup pelayanan kita. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi yang baik menjadi prasyarat bagi kita semua. Secara lebih spesifik, setelah kurang lebih 1 tahun ini, kita dibayang-bayangi pandemi COVID-19. Tentulah ada banyak pihak yang telah menderita, yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Apakah tentang COVID-19 saja? Bukan. Masih ada banyak kenyataan lain yang menjadi pergumulan kita, yang semuanya itu adalah tantangan bagi pekabaran Injil. Tantangan agar kita bisa menghadirkan berkat Allah dan agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam paragraf 5 ini dapat kita simak Bapak dan Ibu sekalian, bahwa perintah pekabaran Injil dalam Alkitab dapat dibaca seperti pada Injil Matius 28 ayat 18-19 yang lebih dikenal dengan amanat agung. Injil Markus pasal 16 ayat 15-16 dan Kisah Para Rasul ayat 1-8. Memberitakan Injil adalah kewajiban gereja sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tritugas panggilan gereja, koinonia, yaitu persekutuan yang kita lakukan dalam kebaktian-kebaktian. Diakonia, yaitu pelayanan untuk menyantuni orang miskin dan orang yang membutuhkan. Marturia, bersaksi, termasuk melakukan tugas pengabaran Injil. Semua anak-anak Tuhan berkewajiban menjadi pekabar Injil sesuai dengan konteks. Dampak dari pandemi COVID-19 sangat luas, seperti dibatasinya kebaktian tatap muka, diganti dengan kebaktian online, live streaming termasuk KRT, tidak dapat diadakan di rumah-rumah. Relasi dari gereja kepada jemaat dan antar jemaat menjadi ada yang terganggu. Dalam kehidupan masyarakat, dalam semua strata dan aras, tertentu menjadi memburuk dan terganggu, dan banyak hal-hal lain. Sebagai anak-anak Tuhan, harus percaya penyertaan, pertolongan, dan perlindungan dari Tuhan. Dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sampai sedemikian jauh bahan dan renungan yang sudah saya sampaikan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.
kita masuk dalam nyanyian sambil mengumpulkan persembahan, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 3. Untuk melandasi pengumpulan persembahan, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan kasih-Mu yang begitu besar yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini untuk dapat dijadikan sesuatu yang akan menopang seluruh kegiatan kami, terutama dalam melaksanakan kebaktian rumah tangga. Tolonglah Tuhan, berkati dan kasihani kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Tuhan Allah Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami semua untuk dapat mengikuti kebaktian rumah tangga. Biarlah ya Tuhan segala sesuatu yang sudah kami lakukan di malam hari ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus dan mendatangkan berkat bagi hidup kami sekalian. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk ke depan. Kami menyerahkan persekutuan gereja kami GKP Yeruel Cibubur. Kami menyerahkan segenap anggota jemaat, sektor 1 sampai dengan 8, dan seluruh kegiatan yang ada dalam kehidupan gereja dalam persekutuan kami. Tuhan kiranya memberkati, menyertai kami, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik karena kasih dan pertolongan dari Tuhan Allah Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah antara satu dengan lainnya. Tuhan kiranya menuntun perjalanan kami masing-masing untuk kembali ke tempat tinggal kami, sehingga kami dapat tiba dengan selamat di rumah kami dalam damai sejahtera
karena kasih dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Mari kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian rumah tangga ini sudah dapat kita akhiri bersama. Sebelum kita berpisah antara satu dan lainnya, mari kita menerima berkat dari Tuhan Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah KRT malam hari ini sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.